Salam Pancasila. Anak-anak, dimanapun Anda berada saat ini, baik di SMA maupun di SMK, terutama kelas 10. Mari kita intensif belajar PPKN, Pendidikan Pancasila. Saat ini kita akan fokus mempelajari Pancasila dan UUD 1945. Mengapa demikian? Karena Pancasila menggambarkan sebuah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sedangkan UUD adalah Konstitusi Negara Republik Indonesia. Antara Pancasila dan UUD 1945 sangat terkait erat. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, sebelum kita mendirikan negara, maka terlebih dahulu kita harus memiliki dasar negara yang kuat. Apa dasar negara kita? Ya Pancasila. Pancasila ini menjadi ideologi. Jadi seperangkat ide yang sifatnya normatif dan diterapkan di dalam kehidupan politik bangsa dan negara Indonesia. Sehingga Pancasila juga berkedudukan sebagai ideologi negara Indonesia. Itulah keunikannya. Dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, kita bisa melihat bahwa sebelum dibentuk konstitusi, maka terlebih dahulu para pendiri negara Republik Indonesia ini merancang atau merumuskan dasar negara. Terdapat 3 tokoh sentral, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno, yang ikut berpartisipasi di dalam perumusan dasar negara Pancasila, tentunya dalam versinya masing-masing. Nah, ketiga tokoh pendiri negara tersebut tergabung di dalam sebuah badan negara yang bernama BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Artinya sebuah badan negara yang dibentuk atas prakarsa pemerintah Jepang dan juga atas inisiatif bangsa Indonesia. Mengapa pemerintah Jepang ikut berkecimpung di dalam proses pembentukan BPUPKI? Karena di dalamnya terdapat orang-orang Jepang yang menjadi anggotanya. Namun demikian, perjuangan bangsa Indonesia tetaplah murni ingin meraih kemerdekaan dari tangan penjajah, termasuk penjajah Jepang. Nah, karena saat itu yang sedang menjajah Nusantara ini adalah pemerintah kolonial Jepang. Nah, saat itu pemerintah Jepang kalah perang dalam Perang Asia Timur Raya. Nah, maka dari itu kondisi semacam itu dimanfaatkan oleh para pendiri negara untuk merumuskan dasar negara sebelum Indonesia merdeka. Terjadi semacam kondisi vacuum of power, artinya kekosongan kekuasaan dalam negara Indonesia yang saat itu sedang berproses berjuang meraih kemerdekaannya dari tangan kolonial. Nah, Jepang telah kalah dalam perang. Karena apa? Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Ketika Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu, maka di Indonesia ini sedang terjadi kekosongan kekuasaan. Sekutu belum datang, belum menduduki Indonesia. Nah, kondisi semacam ini dimanfaatkan oleh para pejuang bangsa kita, baik golongan muda maupun golongan tua. Mereka yang idealis dan mereka yang senantiasa berpikir jernih bagaimana hidup menegara yang baik dan bijaksana. Nah, antara Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, Mr. Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Profesor Supomo, beliau-beliau adalah pejuang bangsa Indonesia yang menggunakan pikiran mereka. Mereka berjuang secara diplomatik, ya, menggunakan akal sehat, ya, sebelum bertindak.
Nah, maka kita menghormati para pendiri negara kita. Berbeda dengan golongan muda yang sangat menggebu-gebu bersemangat sekali untuk segera menyatakan diri sebagai Indonesia merdeka. Namun hal ini direspon oleh beliau-beliau, para pendiri negara, termasuk di dalamnya Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno, merespon keinginan kaum muda, pejuang muda Indonesia, ya, seperti Sayuti Melik, Dian Sodanko Singge, dan lain sebagainya. Mari kita berpikir jernih sebelum kita menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana perjuangan bangsa Indonesia di dalam merumuskan dasar negara Pancasila yang tersistem di dalam organisasi atau badan negara bernama BPUPKI atau Dokuritsu Sunbi Chosakei dalam bahasa Jepang. Saat itu memang sedang tenar ya, bahasa Jepang dipakai oleh para pejuang ya, bangsa kita. Nah, soal bahasa itu juga menjadi penting karena bahasa adalah alat komunikasi. Nah, menguasai bahasa Jepang, menguasai bahasa Indonesia. Nah, utamakan bahasa Indonesia. Nah, kuasai bahasa internasional. Nah, saat itu para pendiri negara kita sekaliber Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno telah menguasai beberapa bahasa asing, termasuk di dalamnya bahasa Jepang, bahasa Inggris, Prancis, ya, Mandarin. Ya, beliau adalah orang-orang hebat Indonesia. Maka kita sebagai generasi sekarang patut bersyukur dan mau literasi, belajar dari sejarah. Sebagaimana pesan Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, kita ada sekarang karena sejarah masa lampau. Maka dari itu, kita sebagai generasi sekarang tidak boleh melupakan sejarah. Namun sebaliknya kita belajar dari sejarah. Nah, sejarah itu kita jadikan sebagai cermin, ya. Yang baik di masa lalu, mari kita terus pertahankan. Yang tidak baik dari masa lalu, ya kita simpan, nggak usah dipakai. Nah, hal-hal baik dari beliau-beliau, para pejuang kita yang telah gugur mendahului kita, mari kita pertahankan. Mari kita jadikan sebagai referensi hidup pada masa kini agar ke depan menjadi lebih baik. Dari generasi ke generasi. Nah, inilah pentingnya kita belajar tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia. Nah, terkait Pancasila dan UUD 45, dua pilar kebangsaan itu penting untuk kita pelajari ya, terutama anak-anak di SMA maupun SMK kelas 10. Nah, sebelum kita membentuk konstitusi, maka terlebih dahulu harus ada dasar negara yang kuat. Nah, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri negara bersepakat, ya, mereka yang bergabung di dalam anggota BPUPKI yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat telah menunaikan tugas, yaitu pertama, merancang atau merumuskan dasar negara Pancasila, dan yang kedua membuat rancangan konstitusi atau rancangan undang-undang dasar 1945. Itu tugas BPUPKI. Jadi tugas BPUPKI ada dua. Yang pertama dan utama adalah membuat dasar negara yang kuat, yaitu Pancasila. Nah, di dalam sidang BPUPKI dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sebagaimana telah saya sebutkan di muka, ada 3 tokoh sentral, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno telah berperan serta. Mereka telah menorehkan buah pemikiran mereka, mengukir sejarah ini dengan pikiran-pikiran mereka yang terdalam melalui perenungan, suasana kebatinan yang mendalam. Beliau-beliau menyampaikan usulan dasar negara Pancasila ya sesuai versinya masing-masing. Nah, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan rumusan dasar negara Pancasila. Dalam pidato lisannya ada 5 sila. Pertama, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. 3, peri ketuhanan. 4, peri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Nah,
Berikutnya Profesor Supomo pada tanggal 31 Mei juga menyampaikan usulan dasar negara. 1. Persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir batin. 4. Musyawarah. Yang kelima, keadilan rakyat. Nah, hal ini juga dihargai oleh para hadirin dalam sidang BPPKI. Nah, berikutnya giliran Soekarno pada tanggal 1 Juni menyampaikan pidatonya tentang Pancasila. Nah, ya. Jadi Soekarno ini dikenal sebagai kreator Pancasila, bukan pencipta, tetapi penggali. Karena sebenarnya Pancasila itu sudah ada dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila itu sudah menyatu, hidup di dalam kehidupan masyarakat di Nusantara ini sejak zaman Nusantara sampai masa kini, bahkan masa yang akan datang. Maka saat itu Bung Karno lebih tepat disebut sebagai penggali nilai-nilai Pancasila. Nah, pada tanggal 1 Juni itulah pada tahun 1945 Bung Karno menyampaikan orasi yang terkenal dengan Pancasila. Beliau juga menyampaikan teori perasan. Dari Pancasila menjadi Trisila. Dari Trisila menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Nah, ini pikiran-pikiran Bung Karno yang cukup brilian. Kita menghormati pikiran beliau, ya. Karena beliau sudah melakukan renungan mendalam bersama para pendiri bangsa Indonesia lainnya. Nah, setelah Pancasila dirumuskan dan ungkapan Bung Karno itu mendapatkan apresiasi, tepuk tangan para hadirin, bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Maka disepakati bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Nah, pendapat Bung Karno ini telah memenuhi ya permintaan dari Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat. Ya, buatlah dasar negara yang baik. Ya. Dasar negara yang dapat dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Disepakati sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Diikat dari generasi ke generasi berikutnya. Dihargai, dihormati, dijunjung tinggi. Karena sebenarnya Pancasila itu kan spirit ya, nilai-nilai kehidupan yang baik. Ya. Ada nilai religiositas, ya, nilai keagamaan atau keyakinan bangsa Indonesia. Bahwa bangsa Indonesia itu punya keyakinan yang kuat. Keyakinan akan kemahakuasaan dari Sang Pencipta. Sang Pencipta alam ini. Pada dasarnya bangsa Indonesia percaya adanya Tuhan Sang Pencipta. Ya menurut versi dari masing-masing aliran kepercayaan maupun agama yang ada. Nah, kita menghormati. Maka terdapatlah nilai-nilai toleransi di dalam sila pertama Pancasila. Nah, yang kedua, nilai kemanusiaan, humanistik. Nah, ini pun juga penting agar kita dapat belajar bagaimana memanusiakan orang lain. Bahasa Jawanya nguwong ke uwong. Kalau kita ingin dihormati, ya mari kita menghormati orang lain. Ya kan? Kita ini sesama makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Maka mari kita kembangkan sikap toleransi. Tepos liro, kata orang Jawa ya. Tepos liro itu artinya tenggang rasa. Menghargai orang lain, memanusiakan orang lain di sekitar kita. Bagaimanapun juga mereka juga adalah insan, makhluk ciptaan Tuhan. Mari kita belajar menempatkan diri sebagai manusia Indonesia yang baik. Dan yang ketiga, ada semangat nasionalisme Indonesia. Rasa cinta tanah air Indonesia ini yang penting. Ada lagu Tanah Airku Indonesia, negeri elok amatku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelaparan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Nah, ini ungkapan rasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia.
Mari kita pupuk semangat nasionalisme Indonesia. Semangat cinta tanah air dan bangsa, ya khas Indonesia. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia, tetapi kita juga menghormati bangsa lain. Yang keempat, musyawarah mufakat. Nah, dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, kita mengutamakan musyawarah mufakat. Yang kelima, social justice, keadilan sosial. Nah, inilah prinsip-prinsip utama di dalam kelima sila Pancasila yang akhirnya disepakati sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, di dalam pembukaan UUD 45 itu ditegaskan mengenai dasar negara Indonesia di dalam alinea keempat. Nah, kita tahu kan, di dalam alinea keempat pembukaan UUD 45 ternyata terdapat rumusan Pancasila yang sah dan benar. Maka dari itu anak-anak, cobalah Anda mempelajari naskah pembukaan UUD 1945 yang tetap sampai kini, tetap permanen isinya. Mengapa demikian? Karena pembukaan UUD 45 merupakan stat fundamental norm, pokok kaidah negara yang fundamental. Kenapa kok dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental atau mendasar? Karena di dalamnya memuat cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Cita-cita sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Nah, maka dari itu kita harus, istilahnya orang Jawa, ngantepi ya. Hati kita harus mantap, tegas ya, tegap ya, menyatakan diri dan kuat sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh. Nah, jadi Pancasila dan UUD itu sangat terkait erat. Ya, Pancasila itu dijadikan sebagai pedoman untuk membuat konstitusi atau UUD 1945. Enaknya kita mengatakan begini, Pancasila itu ruhnya, jiwanya. Nah, sedangkan UUD 1945 itu raganya. Jadi Pancasila dan UUD 1945 itu merupakan jiwa dan raga bangsa Indonesia. Maka dari itu, mari kita sebagai rakyat Indonesia merenungkan, mari kita duduk bersama, mari kita melakukan semacam olah kebatinan dalam arti positif loh ya, yang mendalam, merenungkan bagaimana Pancasila itu hidup di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nggak usah jauh-jauh, di sekitar kita saja. Kita mau beribadah bersama teman-teman ya, terutama mereka yang hidup berdampingan, ya tentunya harus demikian, karena kita bangsa Indonesia tidak bisa hidup sendiri. Kita merupakan makhluk monodualistik. Satu sisi kita sebagai makhluk individu, tapi di sisi lain kita adalah makhluk sosial. Tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu mari kita melakukan refleksi bahwa bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang majemuk, yang dapat bersatu di tengah keanekaragaman suku, agama, ras, dan golongannya. Itulah uniknya bangsa Indonesia. Sekali lagi, intisari dari pelajaran materi tentang Pancasila dan UUD 45 adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu merupakan jiwa dan raga bangsa Indonesia. Pancasila menjadi landasan utama untuk membentuk konstitusi yang bernama UUD 1945. Nah, di dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia itu terdapat 3 undang-undang dasar yang pernah berlaku. Nah, yang pertama UUD 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI atau Dokuritsu Sonbi Inkai. Nah, dalam bahasa Jepangnya demikian. Jadi PPKI yang diketuai oleh Soekarno itu mengesahkan berlakunya UUD 1945 yang dibuat oleh BPUPKI. Nah, kenapa kok ada BPUPKI dan kenapa kok ada pula BPUPKI, PPKI maksudnya, ya?
BPUPKI, dan PPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Juga PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itulah sejarah ketatanegaraan Indonesia. Ya, karena BPUPKI tugasnya sudah selesai, yaitu merumuskan dasar negara dan membuat rancangan Undang-Undang Dasar 1945, tugasnya sudah selesai, maka BPUPKI dibubarkan. Digantilah dengan PPKI yang anggotanya 100% orang Indonesia, termasuk Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, itulah uniknya. Sedangkan BPUPKI masih ada orang-orang Jepangnya. Ya, sekitar 10% orang Jepang, 90% orang Indonesia. Ya, itulah gambaran perjuangan bangsa Indonesia di dalam meraih kemerdekaan. Untuk menjadi negara Indonesia yang merdeka, itu perlu proses perjuangan yang panjang, pengorbanan jiwa dan raga dari rakyat Indonesia. Para pendahulu kita patut kita hargai. Mereka adalah pahlawan bangsa kita, kusuma bangsa. Maka dari itu, anak-anak zaman sekarang mari kita belajar. Ya, dulu ada pelajaran PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Ini yang mungkin dilupakan oleh generasi sekarang. Generasi sekarang itu lebih bangga dengan konten-konten asing, ya, konten-konten yang kurang bermanfaat. Maka dari itu ingat, generasi zaman sekarang terutama pelajar, ayo belajar. Pelajari sejarah ketatanegaraan Indonesia. Pelajari konten-konten yang positif, yang edukatif. Memotivasi kita untuk memenuhi rasa ingin tahu bagaimana toh bangsa dan negara Indonesia itu terbentuk. Nah, negara Indonesia itu terbentuk melalui peristiwa proklamasi. Nah, proklamasi secara politis merupakan sebuah pernyataan bahwa bangsa Indonesia sejak saat itu telah bebas dari belenggu penjajahan dalam wadah NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, secara yuridis, proklamasi merupakan sebuah detik penjebolan tata hukum kolonial dan sekaligus detik pembangunan tata hukum nasional dalam wadah NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, ini makna proklamasi. Kaum muda harus paham ini. Ya, kita belajar teks proklamasi, harus hafal. Teks proklamasi itu sejarah bangsa kita. Ya, demikian bunyi selengkapnya teks proklamasi. Anak-anak, kaum pelajar, mahasiswa, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, mari kita menyimak bagaimana bunyi teks proklamasi yang diucapkan oleh Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tepat pada hari Jumat pukul 10, 17 Agustus 1945, dibacakan teks proklamasi oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Demikian bunyi teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, puji Tuhan, kita bisa hafal teks proklamasi dan sekaligus mempelajari makna proklamasi. Nah, dengan proklamasi maka berdirilah 4 pilar kebangsaan. 1. Pancasila, 2. UUD 1945, 3. Bhinneka Tunggal Ika, 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, paham kan anak-anak? Jadi 4 pilar kebangsaan, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI itu berdiri di atas dasar proklamasi. Kita punya 4 fondasi. Namun untuk ibarat rumah ya, rumah kita bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kita punya 4 fondasi, yaitu Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nah, yang menjadi dasarnya untuk mendirikan fondasi itu proklamasi.
paham kan? Nah, sangat terkait erat. Nah, itulah perlunya kita belajar dari sejarah, ya kan? Nah, kembali ke tugas PPKI. Jadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah badan negara yang pertama kali mengesahkan berlakunya konstitusi. Badan negara yang pertama kali mengesahkan berlakunya konstitusi, yaitu UUD 1945. Kapan disahkan? Tanggal 18 Agustus 1945. Nah, dalam sidangnya yang pertama, PPKI menghasilkan 3 keputusan penting. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar tersebut terdapat 1. Pembukaan. Nah, di dalam pembukaan alinea keempat terdapatlah dasar negara Pancasila. Nah, ya kan? Nah, jelas kan? Nah, kemudian keputusan PPKI yang kedua yaitu memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sehari-hari karena MPR dan DPR belum terbentuk. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, Komite Nasional yang juga disebut dengan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat itu diserai kekuasaan legislatif. Ya, ingat KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, pada akhirnya diserai kekuasaan legislatif. Kenapa demikian? MPR dan DPR belum terbentuk. Nah, jadi ada 2 tugas utama KNIP di dalam membantu tugas kenegaraan ya Presiden sehari-hari. Yang pertama, ikut menetapkan GBHN, garis-garis besar haluan negara. Ini merupakan tugas MPR, kewenangan MPR. Tetapi karena MPR belum ada, belum terbentuk, maka keikutsertaan di dalam membuat atau menetapkan GBHN itu dialihkan kepada Komite Nasional. Demikian pula Komite Nasional diserai kekuasaan legislatif, yaitu ikut membentuk undang-undang bersama Presiden. Nah, undang-undang atau statuta ya, menurut teori Montesquieu ya, undang-undang itu merupakan ranah kekuasaan DPR atau parlemen. Ya, karena parlemen saat itu belum terbentuk, maka Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP itu memegang kekuasaan legislatif. Jadi DPR yang pertama, embrionya DPR dan MPR itu ya KNIP, Komite Nasional. Jadi kita ya harap maklum, karena mana mungkin sehari setelah kita merdeka langsung membentuk MPR dan DPR. Jelas tidak prosedural, karena untuk membentuk DPR dan MPR itu perlu proses yang bernama pemilu, pemilihan umum. Sedangkan saat itu belum terbentuk partai politik. Maka dari itu ya melalui maklumat ya Wakil Presiden, maklumat pemerintah, itu dibentuklah partai politik ya yang sebesar-besarnya untuk memenuhi syarat sebagai negara demokrasi. Nah, kembali pada tadi keputusan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang salah satu keputusan penting atau urgennya adalah mengesahkan UUD 1945. Jadi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia kita mengenal UUD 1945. Nah, pertama kali berlaku sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Ya. Itu masa berlakunya UUD 1945. Sejak sidang PPKI 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Nah, saat itu Belanda kan sedang melakukan agresi militer. Jadi kolonial Belanda itu tidak terima. Jadi bangsa kolonial, bangsa Eropa Barat sana
berusaha untuk menduduki kembali Indonesia. Nah, tetapi melalui perjuangan diplomatik dari bangsa Indonesia ya, kita bisa menunjukkan eksistensi sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kita dapat mengusir Belanda dari Indonesia supaya pergi dari Indonesia, ya kan? Nah, Indonesia adalah Indonesia. Belanda biarkan mendiami sana di Eropa sana. Oleh Tuhan itu sudah diberi rezeki sendiri, sudah diberi wilayah sendiri-sendiri. Kenapa bangsa Indonesia dijajah? Ya, maaf, kenapa Nusantara ini dijajah oleh bangsa kolonial? Ya, karena pemerintah kolonial terutama dari Eropa Barat ya, ada Portugis, ada Inggris, Belanda, Prancis, itu pernah itu datang ke Nusantara ini. Karena apa? Ya mereka ingin menguasai. Nah, itulah ya sifat manusia ya. Beberapa manusia yang berasal dari Eropa itu ingin menguasai. Itulah sifat manusia, selalu tidak puas. Sudah diberi tanah sendiri di Eropa sana, ingin menguasai dunia timur. Indonesia salah satunya. Nusantara saat itu ya, karena namanya belum Indonesia. Nah, ini yang penting bagi anak-anak zaman sekarang. Indonesia tidak pernah dijajah Belanda. Tidak ada cerita Belanda menjajah Indonesia 3,5 abad, 350 tahun. Nah, tidak ada itu buktinya. Ya toh? Kalau 350 tahun Belanda menjajah Indonesia, mulainya kapan? Terus berakhirnya kapan? Tidak ada toh buku sejarahnya. Nah, maka dari itu kita harus cerdas, harus kritis ya menyikapi hal ini. Untuk menaklukkan Indonesia ya, menguasai Indonesia, itu pemerintah kolonial Belanda ya, untuk menguasai Nusantara ini ya, maaf, itu ternyata butuh lebih dari 3,5 abad ya. Sudah berapa juta gulden yang dihabiskan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menguasai tanah Nusantara ini, ya kan? Nah, belum lagi pegawai-pegawai VOC ya dari Belanda, bentukan Belanda itu ya, Kongsi Dagang Hindia Timur, dalam bahasa Belanda, Verenigd Oost-Indische Company, VOC, Kongsi Dagang Hindia Timur. Pegawai-pegawai VOC banyak yang korupsi, makanya dari sejarah itu korupsi itu warisan pemerintah kolonial, ya, yang diwariskan ke ini orang-orang Indonesia, terutama mereka yang tidak berjiwa Pancasila. Ya. Maunya korupsi aja. Korupsi itu bukan rezeki ya, tapi korupsi itu bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Makanya kalau ada korupsi ya harus ada yang mengkritisi. Penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan keluarga atau koleganya. Tidak boleh itu. Korupsi bukan rezeki, tapi korupsi merugikan negara. Maka dari itu ya kita sebagai bangsa Indonesia ya perangi korupsi sedapat mungkin. Ya. Nah, kita sebagai pendidik ya di depan anak-anak ya mari kita bertindak anti korupsi, mendidik anak-anak untuk bertindak anti korupsi. Pendidikan anti korupsi itu penting ya, supaya anak-anak nanti terbentuk menjadi generasi berkarakter Pancasila, no corruption. Nah, ya. Ingat Dalil Lord Acton ya. Power tends to corrupt. Artinya orang yang berkuasa cenderung menyalahgunakan kekuasaannya. Orang yang berkuasa cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Power tends to corrupt. But absolute power corrupt absolutely. Tetapi orang yang berkuasa absolut pasti menyalahgunakan kekuasaannya. Maka dari itu untuk mencegah korupsi, ya mari kita bahu-membahu, bersatu padu, perangi korupsi. Mencegahnya bagaimana? Tanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Ya. Tanamkan perjuangan secara sportif, belajar yang sportif pada anak-anak didik kita, kaum muda ya. Ya hindari korupsi. Ya. Kalau bisa bekerja dengan halal. Ya, cari pekerjaan, tidak usah gengsi ya. Cari pekerjaan sepanjang halal, kita dapat rezeki. Rezeki kalau sedikit, wah rasanya bahagia, sejahtera. Ya. Bahagia itu tergantung kita ya. Tergantung pribadi kita masing-masing. Ya, ini juga menjadi bagian dari sejarah ketatanegaraan. Ya, korupsi oleh para pejabat oknum ya. Saya tidak menyebut
karena ini berkaitan dengan nama baiknya. Siapapun orangnya, yang tidak boleh lah korupsi. Kalau korupsi rakyat marah itu nanti. Maka dari itu mari kita bersatu padu perangi korupsi sedapat mungkin. Ya, kalau bisa dicegah dan kalau sudah terjadi berantas. Ya, tangkap itu koruptor-koruptor itu. Mereka pekerjaannya apa? Nah, para koruptor itu, ya, tikus-tikus berdasi. Nah, itu kata para mahasiswa, para demonstran. Ingat, kaum muda, jangan mudah diadu domba, jangan mudah diprovokasi atau waspada terhadap para provokator. Jadilah diri sendiri, mari kita jadi rakyat Indonesia. Kalau kita sebagai orang Indonesia, kita sebagai guru, ya mari kita mengajar dengan baik. Kita berjumpa dengan anak-anak, kita berkolaborasi dengan anak-anak, kita belajar bersama anak-anak, berbagi wawasan ya kepada anak-anak didik kita. Nah, demi masa depan bangsa Indonesia. Nah, demikian tadi deskripsi singkat mengenai Pancasila dan UUD 45. Oh ya, sedikit yang ingin kami sampaikan, ada 3 undang-undang dasar yang pernah berlaku dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. 1, UUD 1945. Ya, berlaku sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi RIS 1949. Apa itu Konstitusi RIS? Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang kedudukannya sederajat dengan UUD 1945. Tetapi saat itu bangsa Indonesia butuh konstitusi RIS. Ini perjuangan diplomatik ya, taktik Bung Karno dan beliau-beliau ya, para pendiri bangsa untuk mensiasati agar kita diterima, diakui kedaulatan kita oleh pemerintah kolonial Belanda. Sehingga nama kita menjadi Republik Indonesia Serikat, bentuk negaranya serikat. Sehingga konstitusinya juga Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berlakunya tidak lama, tidak sampai 1 tahun. Konstitusi RIS itu berlaku sejak 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Ya, tidak sampai 1 tahun. Mengapa demikian? Karena bentuk negara serikat itu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Karena pada mulanya bangsa Indonesia, negara kita, bentuk negaranya adalah kesatuan. Ingat apa yang disampaikan oleh Profesor Supomo mengenai teori negara integralistik atau paham negara kesatuan. Dalam salah satu silanya, beliau mengatakan persatuan. Persatuan itu sila pertama menurut versinya Profesor Supomo. Dan ini benar. Sampai sekarang namanya tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan ini yang sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Bangsa Indonesia, negara Indonesia bukan negara serikat. Tetapi negara kesatuan. Ya. Maka dari itu kalau ada anak-anak Indonesia atau siapapun ya, ahli tata negara sekali berprofesor, kalau ingin merubah bentuk negara, wah itu namanya pinter keblinger, gitu. Saya menghormati pikiran-pikiran para ahli hukum tata negara. Tapi kalau kita mengubah bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat, ini namanya pengingkaran sejarah ketatanegaraan. Ya toh? Kita loh bukan pelaku sejarah. Kita ini yang menikmati, generasi sekarang yang menikmati kemerdekaan. Saat ini tahun 2025, 80 tahun Indonesia merdeka. Ya, puji Tuhan. Kita bukan pelaku sejarah 45, tetapi kita adalah generasi masa sekarang yang menikmati kemerdekaan, mengisinya dengan pembangunan di segala bidang. Kalau saya sebagai guru, ya mengisi pembangunan dengan pendidikan dan pembelajaran PPKN. Ya, dengan salam Pancasilanya. Wajib itu. Salam Pancasila ini merupakan password wajib saya dan anak-anak. Kalau kita bertemu, ucapkan salam Pancasila. Nah, kita Indonesia, kita Pancasila. Ya, setia pada Pancasila. Karena apa? Pancasila itu sebenarnya ya spiritnya. Sikap, ucapan,
perilaku yang sesuai harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, gitu ya. Kembali pada 3 undang-undang dasar tadi. Yang pertama UUD 1945, yang kedua Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat 1949, dan yang ketiga UUDS 1950. Apa itu UUDS? Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Siapa yang membuat? Konstituante. Kenapa kok dibuat Undang-Undang Dasar Sementara 1950? Karena bangsa Indonesia, para pendiri negara kita saat itu berkehendak ingin mengganti UUD 1945 dengan Undang-Undang Dasar yang baru. Nah, karena konstitusi RIS saat itu hanya berlaku sampai 17 Agustus 1950 ya. Konstitusi RIS 1949 berlaku sejak 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Nah, kemudian diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang dibuat oleh konstituante. Tapi apa akhirnya? Sekitar 9 tahun konstituante gagal melaksanakan tugasnya. Sehingga pada 5 Juli 1959, Insinyur Soekarno, Presiden Soekarno ya, saat itu mengeluarkan dekrit. Sehingga dikenal Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dan itu berlaku. Dan itu sah, ya, dekrit presiden, ya, karena diyakini, harus yakin, dan ternyata bisa. Insinyur Soekarno mampu mengembalikan keadaan, ya, karena saat itu stat not reh, ya, ada beberapa ahli hukum tata negara, ada beberapa referensi yang mengatakan Indonesia sedang dalam kondisi stat not reh, ya, negara dalam keadaan darurat, ya, berlaku hukum tata negara darurat. Namun sebenarnya saat itu ya biasa saja. Ada yang mengatakan begini, izinkan kami ya mengutip pendapat Profesor Yusril Ihsa Mahendra. Beliau adalah guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia. Hebat, ya, keren. Saat itu, pada saat dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno sedang melakukan kunjungan ke luar negeri, kalau tidak salah. Nah, silakan dikoreksi nanti apa yang kami ucapkan. Kalau salah, silakan ditulis di kolom komentar dengan bahasa yang santun ya. Maka kami akan menerima dengan senang hati. Di sini kita belajar bersama, saling mengoreksi ya. Jaga nama baik kita semua. Ya, ini namanya pembelajaran yang positif. Ya. Nah, saya menghargai bagaimana pandangan para pakar hukum tata negara Indonesia. Saat itu mengatakan, ya tadi, Profesor Yusril Ihsa Mahendra, bahwa negara Indonesia sebenarnya kalau dikatakan sedang dalam keadaan darurat, ya tidak, sedang aman. Hanya sistem ketatanegaraan. Dari segi konstitusinya yang saat itu oleh beliau, Insinyur Soekarno, ya dikehendaki untuk diganti. Akhirnya di dalam dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu ada 3 hal penting yang disampaikan oleh Presiden Soekarno ya. Yang pertama, bubarkan konstituante. Karena konstituante gagal melaksanakan tugasnya. Yang kedua, berlakunya kembali UUD 1945. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, apa itu MPRS dan DPAS? MPRS adalah akronim dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS. Dan DPAS adalah Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Jadi Presiden Soekarno dalam salah satu dekritnya itu mengatakan segera dibentuk MPRS dan DPAS. Nah, saat itu MPRS ditunjuk ketuanya Khairul Saleh. Nah, beliau menjadi ketua MPRS. Membuat garis-garis besar haluan negara.
ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Nah, itulah gambaran singkat mengenai sejarah ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari segi konstitusinya. Jadi Indonesia pernah memiliki 3 undang-undang dasar. Namun yang saat ini tetap eksis berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun sekarang sudah menginjak tahun 2025, tetapi nama konstitusi kita tetap, yaitu UUD 1945. Angka tahun 1945 ini merupakan legitimasi sejarah, penguatan sejarah ketatanegaraan mengenai pembentukan Undang-Undang Dasar. Nah, kita menghormati sejarah ketatanegaraan Indonesia. Nah, para penyelenggara negara sekarang tetap mempertahankan UUD 1945. Walaupun bahasanya para ahli hukum tata negara di amandemen. Ya, namun sebenarnya amandemen itu kurang tepat karena di dalam pasal-pasal UUD 1945 tidak ada istilah amandemen, tidak ada itu. Yang betul adalah perubahan. Jadi kata baku amandemen adalah perubahan, bukan amandemen sebagaimana yang dimaksud oleh para ahli hukum tata negara maupun orang lain ya. Mungkin UUD 45 mengalami 4 kali amandemen. Nah, salah itu. Yang tepat UUD 1945 itu mengalami perubahan. Apa yang dirubah? Pasal-pasalnya saja. Pembukaan tetap. Ya, pembukaan UUD 1945 tetap dipertahankan. Mengapa demikian? Karena di dalam pembukaan UUD 45 itu memuat cita-cita sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Memuat cita-cita proklamasi. Kemudian penghormatan terhadap hak asasi manusia, cita-cita Indonesia merdeka, cita-cita proklamasi, serta memuat tujuan negara Indonesia, yaitu 1. Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, serta memuat Pancasila. Jadi di dalam pembukaan UUD 45 itu juga memuat dasar negara Pancasila. Ya, alinea yang keempat kan terdapat rumusan dasar negara Pancasila. Kutipannya begini. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi ya. Maka dari itu, pembukaan UUD 1945 tetap dipertahankan sampai generasi mendatang. Nah, demikian tadi anak-anak pembelajaran PPKN ya tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari perspektif dasar negara, Pancasila, dan sejarah konstitusinya atau sejarah undang-undang dasar. Ingat, ada 3 UUD yang pernah berlaku. 1. UUD 45, yang kedua Konstitusi RIS 1949, dan yang ketiga UUDS 1950. Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dan yang sekarang berlaku dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia masa kini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dirubah oleh MPR ya sebanyak 4 tahap sejak tahun 1999 sampai 2002. Nah, 4 tahap perubahan. Nah, tapi namanya tetap UUD 1945. Semoga bermanfaat.
pelajaran PPKN tentang konstitusi. Ingat, konstitusi adalah hukum dasar. Hukum dasar negara Indonesia yang berlaku sebagai hukum tertinggi, ya, norma hukum tertinggi, ya, di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam peraturan perundang-undangan UUD 1945 menempati sebagai hukum dasar tertinggi. Sifatnya tertulis atau written law atau documentary constitution. Nah, itu UUD 1945. Nah, kalau kita berkaca pada teorinya C.F. Strong, ya, maka UUD 1945 merupakan sebagian, ya, contoh dari konstitusi tertulis. Konstitusi kan ada dua, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Nah, UUD 45 masuk kategori yang mana? Jelas, UUD 45 termasuk konstitusi tertulis. Tetap semangat, belajar PPKN yang tekun, belajar tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia, politik ketatanegaraan Indonesia. Sangat bermanfaat bagi generasi yang bermartabat Pancasila. Terima kasih untuk perhatian dan atensinya. Salam Pancasila.